Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang menerjemahkan satu ayat dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan ayat yang kita terjemahkan saat ini adalah Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-36. Ini adalah ayatnya, dan kita akan membacanya menurut pembacaan Erasmus. Dan nanti setelah itu baru kita lihat akan setiap kata kerja dan setiap hal yang terkandung di dalam ayat ini. Jika Anda ingin mengikuti pembacaan menurut pembacaan Erasmus, silakan diikuti. Kita akan memulainya. Berbunyi demikian. Kai emblapsas to Yesu peripatunti legei ide ho amnos tu teo. Di manakah di sini kata kerjanya? Kata kerja yang ada dalam ayat ini adalah ini yang pertama, emblapsas, dan yang kedua adalah peripatunti, dan yang ketiga adalah legei, dan yang keempat adalah ide. Ada 4 kata kerja di sini, dan mari kita lihat satu persatu dan kita lihat akan konjugasi atau passing daripada setiap kata kerja ini. Yang pertama adalah emblapsas. Emblapsas adalah first aorist active participle nominative masculine singular dari kata emblepo, yang artinya I see atau I look at. Saya melihat. Yang berikutnya adalah peripatunti. Dia adalah present active participle dative masculine singular dari paripateo, yang artinya walk, walking. Dan kata legei adalah kata yang sangat umum yang sudah sering muncul di dalam pasal pertama Injil Yohanes. Dia adalah present active indicative third singular dari kata lego, yang artinya he says atau dia berkata. Yang berikutnya adalah ide. Ide di sini adalah dia bentuknya imperatif, present active imperative. Dia bentuknya second singular dari kata horao, artinya behold, lihatlah. Nah, ide meskipun dia bentuknya adalah second singular, ketika kita melihat konteksnya, ketika ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dia menyampaikan perkataan ini kepada kedua muridnya yang bersama-sama dengan dia pada saat itu ketika dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Lalu kenapa dia menuliskan 2 singular, bukan 2 plural, 2 jamak? Nah, disitulah keunikan dari kata ini. Dia di sini berbicara yang dikategorikan oleh banyak ahli grammarian tata bahasa mengatakan present imperatif, atau orang berkata dia berbentuk kolektif, berbicara kepada lebih dari satu orang, tetapi ditulis dalam bentuk singular. Baik, inilah yang bisa kita lihat di sini. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah tentu ada di sini amnos. Masih ingat amnos dalam bahasa Inggris artinya adalah lamb. Tentu kalau kita melihat dari arti katanya dia adalah domba, tetapi di dalam bahasa Indonesia kata amnos selalu diterjemahkan menjadi anak domba. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kata emblapsas, dia selalu mengikuti bentuk datif. Makanya di sini to Yesu berbentuk datif, karena dia memang takes datif. Itu saja yang perlu kita lihat di sini, dan yang penting sekarang adalah kita akan menerjemahkannya. Nah, dalam bahasa Inggris kita terjemahkan demikian. And kita memakai kata when karena memang demikian penerjemahan daripada participle ketika mengawali sebuah kalimat di sini, kita menambahkan kata when. Kita menerjemahkannya demikian. And when he saw or looked at Jesus who was walking, he said, behold the Lamb of God. Nah, mungkin Anda bertanya, peripatunti ditulis dalam bentuk present, active participle. Tetapi kenapa kita menerjemahkannya dalam bentuk past continuous di sini, atau kita menulis dalam bentuk past tense? Bisa kita terjemahkan dalam bentuk past tense. Kenapa demikian? Karena memang di sini yang leading verb-nya, kata utamanya di sini diawali dengan bentuk past tense, dan dalam bahasa Inggris tentu menuntut kalimat itu juga dalam bentuk past tense. Ini dalam konteks bahasa Inggrisnya ketika kita menerjemahkannya. Jadi kita bisa menerjemahkannya dengan mengubah tensesnya, bukan berarti setiap hal dalam bentuk bahasa Yunani kita akan memakai tensesnya dalam bahasa Inggris. Karena jika demikian maka tidak akan memiliki suatu sense atau kalimat yang sempurna di dalam bahasa Inggris. Dalam penerjemahan bahasa Inggris ada tuntutan tertentu di mana tensesnya harus diubah.
Jadi itulah yang terjadi di sini. Nah, hal lain yang saya katakan tadi adalah ide kata behold di sini berbicara bukan kepada satu orang, tetapi kedua murid daripada Yohanes yang melihat, di mana Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Bukan kepada satu orang dari mereka, tetapi kepada kedua mereka. Dan itulah yang dikatakan oleh para grammarian frozen imperative. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan demikian. Dan ketika dia melihat Yesus yang sedang berjalan, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lamb di sini dalam konteks bahasa Indonesia seperti saya katakan tadi selalu diterjemahkan sebagai anak domba. Nah, inilah terjemahan untuk ayat yang ke-36. Mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat dan juga memotivasi Anda untuk terus belajar bahasa Yunani. Jika Anda ingin melihat ayat yang ke-37, silakan lihat. Dan jika Anda juga memiliki pertanyaan atau kesulitan dalam memahami terjemahan ini, silakan berikan komentarnya atau pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Anda. Dan harapan saya Anda terus belajar dan jangan pernah putus asa, walaupun sedikit susah dan menuntut waktu. Tetapi jikalau Anda benar-benar bergiat dan memberikan kemampuan Anda untuk mempelajarinya, memberikan waktu Anda, maka Anda pasti bisa dalam memahami akan bahasa Yunani untuk mengerti maksud daripada Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam bahasa Yunani. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.